cair, dia tidak batangan, tapi dia bisa diambil sedikit kayak salep gitu, kemudian digosokkan di badan dan sebagainya, dan kemudian jadilah sabun itu dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada co-creation. Jadi dia duduk bersama dengan customer, mereka mendesainkan bersama dan sebagainya, dan kemudian hasilnya jadi bersama. Nah, co-creation di dalam konteks kemanusiaan atau di konteks kita contoh kepada COVID ini, apakah kemudian kita harus menciptakan ketika ada orang bilang, oke, aku punya nilai bantuannya sebesar 10 juta. Aku mau kasih 10 juta ini mau saya belikan Indomie semuanya terus kasih langsung ke RT RW dan sebagainya. Padahal di RT RW tersebut bukan kebutuhannya bukan Indomie gitu. Kebutuhannya lain gitu. Apa kebutuhannya? Dengan nilai 10 juta saya bisa bikin disinfektan chamber, ya kan, atau beli peralatan untuk melakukan disinfektan terhadap lingkungan dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian mereka harus duduk bersama gitu, antara pemberi bantuan dan penerima manfaat itu harus duduk bersama menyusun sebenarnya 10 juta ini kita bisa buat apa sih sebenarnya itu. Nah, itulah duduknya co-creation itu untuk menyatukan antara yang punya modal dan yang kemudian yang akan menerima manfaat tersebut dan sebagainya. Itu mungkin untuk Johannes, ya. Dan oke, untuk Firman Arifin terkait disinfektan ini, saya bukan ahlinya, saya mohon maaf dan saya tidak bisa menjawab secara klinis karena saya bukan orang kesehatan. Tapi saya hanya bisa berbagi apa yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga kemanusiaan. Tentunya mereka menggunakan bahan kimia yang ramah untuk tubuh manusia, atau tentunya sudah dikalkulasi dan dikonsultasikan dengan para ahlinya dan sebagainya. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa di WHO juga mengeluarkan anjuran tidak memakai disinfektan kepada manusia. Ya. Jadi ini pilihan sih sebenarnya. Ya, demikian dari saya untuk Mas Firman Arifin. Oke, Pradip Iramda mau bertanya silahkan. Kita tunggu tanyanya di lewat chat atau langsung. Anjar, prinsipnya regulasi sudah banyak, telah alokasi anggarannya, namun kenapa bangsa kita berbenda masih belum maksimal, bahkan terkesan sampai sekarang belum kelihatan hasilnya. Oke, Anjar, ini menarik sekali. Tadi saya katakan korban utama dari COVID ini atau bencana alam yang lainnya itu adalah kepemimpinan. Dan memang sense of crisis-nya belum muncul ya. Terkadang kalau orang berkuasa itu kan merasa bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya dengan sendirinya. Padahal tidak demikian gitu. Dan kita yang berada di lapangan kadang kecewa melihat si pemangku kebijakan yang punya kuasa untuk menjalankan regulasi, yang punya kuasa terhadap anggaran tersebut, pemakaiannya dan sebagainya, tetapi kok tidak ada hasilnya. Ya benar, karena tidak ada lembaga yang serius melakukan monitoring dan evaluasi. Ini catatan bersama yang harus kita itu. Pertama, kita juga tidak akan bisa melakukan monitoring dan evaluasi kalau kita tidak tahu perencanaannya itu seperti apa. Pertanyaan saya sekarang adalah pada teman-teman sekarang, tahukah kalian perencanaan dari Gubernur Kalimantan Timur itu apa untuk menanggulangi COVID ini? Bukan secara narasi besar ya, tetapi kemudian sampai pada technical operasionalnya, sampai kepada lapangannya, teknis, hal-hal teknis. Karena kita harus bicara teknis untuk mengukur hal tersebut gitu. Dengan tahu perencanaan tersebut, maka kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, jadi makanya kalau dibilang katanya tidak menemukan hasilnya, ya pertanyaan saya sederhana. Kalian sudah tahu tidak program operasionalnya, rencana operasinya, RENOP, kalau bahasa tentaranya, RENOP, rencana operasinya seperti apa, gitu. Itu yang harus kita lihat bersama gitu dan sebagainya. Jadi tidak cukup poster-poster yang e-poster yang mengatakan tetap di rumah lah. Terus kemudian kalau saya tetap isolasi mandiri 14 hari, setelah itu terus ngapain? Kan belum ada way out-nya.
belum ada jalan keluarnya ketika kemudian saya sudah selesai isolasi 14 hari, terus saya mau kembali ke pekerjaan saya yang tidak lagi bisa work from home, harus datang ke kantor, tapi pemerintah mengatakan kamu tetap harus di rumah. Loh, mau sampai kapan gitu? Apa solusinya pemerintah terhadap mereka harus bekerja di rumah? Gitu dan sebagainya. Nah, ini co-creation ini adalah menduduk bersama dengan multi pihak, ya, multi stakeholder bersama-sama untuk menyusun strategi yang terbaiknya atau teknis operasional di lapangannya seperti apa dan sebagainya. Oke, terus kemudian kita punya Rizky Amarullah. Ada pusat perbelanjaan, salon, bahkan pasar, sekarang pun ramai padahal oke. Kalau ingin, kenapa tidak merata? Apa perlu sanksi? Iya, saya kira sanksi itu harus dikeluarkan ya, karena kan ini soal kepatuhan. Adapun kalau kita mau kreatif, kalau kita collaboration action yang saya tawarkan ke teman-teman adalah kemudian memberi suatu gagasan yang bisa yang cukup rasional, cukup logis untuk diterima oleh pemangku kebijakan, yaitu pemerintah. Contoh gini, saya mau ke salon, rambut saya udah gondrong ini. Dan bagaimana kemudian saya ke salon tersebut dipastikan salonnya itu bersih tempatnya. Si penyukur atau yang tukang cukurnya ini juga kemudian harus dipastikan dia masker dan sebagainya. Tapi ketika saya mau sampai ke tukang cukur tersebut, rupanya yang ada di situ ada biasanya kan tukang cukur itu tempatnya hanya cukup untuk sekitar 3 atau 5 ya. Tahu-taunya yang nunggu antriannya itu ada 15 orang gitu. Bayangkan yang kena COVID di dalam salon tersebut itu berapa banyak. Nah, kalau dia mau kita bantu, maka justrunya kita bikin app, bikin perjanjian. Atau ini kita minimal, oke ini ada WhatsApp di poster di kedainya. Dia bilang, Mas, aku ada rencana hari Minggu jam 12 ke sana. Kira-kira bisa nggak? Oh ya, kosong gitu. Artinya kan kita kemudian memberi alternatif solusi yang terbaik. Bahwa orang tetap masih bisa ke salon, tetapi tidak perlu rame-rame. Asalkan tukang cukurnya dibekali dengan gadget yang memadai dan tahu cara respons koresponden pada customer-nya. Dia bilang, oh ya Rahman, Anda jangan datang jam 12. Datang aja jam 6 sore, karena dari jam 12 sampai jam 6 sore sudah ada antriannya dan sebagainya. Anda antrian yang kesekian gitu dan sebagainya. Maka diatur dan sebagainya. Nah, pasar pun, karena kita pernah melihat foto di India, terus foto di Myanmar, maka di Salatiga di Jawa Tengah juga menerapkan pasar pagi itu ada jaraknya. Jadi berapa banyak orang bisa masuk ke pasar itu, bagaimana interaksi dan sebagainya. Nah ini juga kita harus ambil best practice, pengalaman baik dari tempat lain dan kemudian melihat kemungkinan untuk diterapkan di tempat kita. Rupanya pasar kita di Kalimantan itu, tapi bukan Kalimantan Timur ya, di Kalimantan mana itu pakai perahu itu pasarnya itu. Nah itu kemudian bagaimana menata pasar-pasar yang berbasiskan perahu itu. Itu saya kira itu ya. Jadi kita harus kreatif ya untuk mengeluarkan gagasan dan duduk bersama dengan mereka dan sebagainya. Saya kira itu. Saya coba membaca. Banyak sekali ya Rahman, ini pertanyaannya lumayan. Iya, banyak juga yang komplain nggak bisa masuk ini, Bang. Saya nggak fokus ke komplainnya itu, saya fokus ke pertanyaannya sekarang ini. Itu. Tadi sampai Rizky. Ada Pradip ya, dia tentang kegiatan, meningkatkan kembali. Apa yang dilakukan masyarakat? COVID ini sekalipun dinyatakan bulan Juni atau akhir tahun atau tahun depan itu berakhir, tapi it's the new norm, it's the new normal. Jadi ini akan menjadi suatu perilaku yang berubah. Tetap kita melihat kegiatan aktivitas ekonomi itu pasti akan kembali lagi. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Cuman sekarang skenario-nya seperti apa gitu. Pasar itu akan seperti yang kayak sekarang ini, yang kayak dulu lagi atau ada perubahan. Kalau masih kayak dulu lagi ya COVID-nya tetap sama.
Makanya saya bilang, bulan Juni di Indonesia itu akan berakhir ya, secara harapan boleh, tapi kita lihatlah indikatornya atau apa namanya pencapaiannya seperti apa, benar atau tidak dan sebagainya. Oke, si Iwan Harwidian. Oke, komunikasi publik tidak penuh, dirasakan. Iya. Jadi kita punya perangkat ilmu yang disebut sebagai komunikasi risiko atau bahasa Inggrisnya risk communication. Di era media medsos seperti ini, masyarakat bisa mendapat sumber informasi tidak tunggal lagi dari pemerintah. Seperti halnya di zaman dahulu sebelum tidak ada gadget semarak sekarang. Nah, makanya pemerintah sebenarnya punya perangkatnya untuk membicarakan risiko komunikasi. Kalau waktu itu kita sudah sodorkan satu dua paragraf ke pemerintah, kita bilang bikin pernyataan ini. Dengan membuat pernyataan ini, masyarakat itu siaga. Tapi faktanya rupanya mereka tidak mau, malah bilang maka kita kebal karena makan nasi kucing. Kita kebal karena sudah biasa dengan kumuh, nggak mandi dan sebagainya. Nah, bahasa-bahasa itu yang dibangun, narasi-narasi itu. Oh, COVID nggak bisa masuk karena administrasinya, birokrasinya tidak memudahkan gitu. COVID tidak mungkin masuk ke Indonesia karena kita ras bangsa Melayu. Ini virus, bro. Virus itu nggak kenal jenis manusia dan sebagainya. Terus kemudian dibilang lagi, oh kita sudah punya TB, kita punya HIV/AIDS. Penyakit ini lebih besar daripada COVID itu sendiri dan sebagainya. Nah, narasi ini yang salah sebenarnya. Dia menganggap remeh. Dan dikarenakan itu, akhirnya sekarang mereka evaluasi dan sekarang menata lebih baik lagi komunikasinya dan alhamdulillah kita sudah merasakan itu tersebut dan sebagainya. Demikian Mas Iwan, terus ada kemudian Akta Kawai. Oke, walau hanya sekedar health education, kendalanya human resource. Kuncinya saya tadi barusan adalah di sumber daya manusia ya, yang untuk menarik sumber daya human resource ini ya. Saya agak mungkin Ekta Kawai harus lebih elaborasikan dari itu. Saya takut salah menafsirkan dari pertanyaannya. Saya skip, tapi saya akan coba sambil mikir juga sebenarnya. Adalah ya, kalau saya coba menjawab gini. Di UNICEF itu ada suatu program di tahun 2014 sampai 2016 disebut sebagai Adolescent Circle atau lingkaran remaja. Di mana anak-anak ini di usia 11 tahun sampai 17 tahun mereka menyusun suatu program ketangguhan dari sisi mereka. Dan mereka mulai menyusun peta, mereka menyusun program, mereka menyusun komunikasi publiknya, mereka menyusunkan agenda sosialisasi dan sebagainya. Ada evaluasi kecilnya adalah bahwa rupanya kendalanya di komunikasi ya, karena di Indonesia ini kan struktur sosialnya itu masih belum ada ruang suara bagi anak-anak remaja itu untuk berbagi pendapat ke orang tua yang lebih dewasa, lebih tua daripada mereka dan sebagainya. Itu kendalanya di situ. Tetapi justru sebenarnya kalau peer to peer antara remaja sama remaja itu malah justru bisa terjadi. Jadi kalau anak SMP bicara sesama anak SMP itu justru akan masuk. Maka semestinya agenda programnya itu adalah sesama mereka gitu. Dan itu efektif. Sekarang kayak COVID ini ada anak TK sama anak SD
menceritakan tentang COVID itu seperti apa, bahasanya, intonasi, diksi yang dipakai dan sebagainya bisa diterima di sesama mereka dan sebagainya. Dibandingkan saya menasihati ke anak kecil dan dia apalagi kalau pakai bahasa akademisi dan sebagainya, dia nggak bisa mencerna dan sebagainya. Maka oleh karena itu menyusun suatu pemahaman pada mereka yang di bawah usia kita itu harus menggunakan frekuensinya mereka. Kalau frekuensinya beda sedikit walaupun dia di 100, tetapi kemudian dia 100.2 atau 100.5 atau 100.9, itu sudah agak sedikit nggak jelas gitu. Maka harus ada satu frekuensi di antara mereka, dan ini yang harus kita selami ya di dalam alam pikiran anak remaja, dan bagaimana mereka juga bisa terlibat tetap mensuarakan suaranya mereka kepada yang lebih dewasa daripada mereka. Ya, kita punya pemuda peradaban. Ini jamak ini kelihatannya ini. Anak milenial. Ini milenial yang kantor staf presiden atau bukan ini? Mudah-mudahan. Ya, saya sepakat ya. Ini kita ada istilah baru, namanya infodemic atau tsunami informasi. Ya tinggal pandai-pandai kita bergabung sama perhimpunan yang ada masyarakat anti hoax ya, Mavindo ya, kalau saya tidak salah. Nah itu kalau mau informasi itu tunggal dan sebagainya, ya patutnya kita juga bantu pemerintah, bantu yang lainnya bahwa kita sampaikan ini hoax atau tidak. Jadi kan sudah ada mekanisme cek recheck atau cek fakta dan sebagainya. Nah kita menggunakan sumber itu. Kalaupun kita bisa membantukan itu, ya kita membantukan dan sebagainya. Dan saya lihat di Jakarta banyak anak-anak remaja, anak-anak milenial itu turut aktif dalam menanggulangi hoax ataupun simpang siur informasi dan sebagainya. Jadi tinggal pandai-pandainya kita untuk bergabung dalam mengendalikan informasi-informasi yang tidak benar. Gitu. Terus kita punya Adisti Sabrina, selamat malam. Bagaimana pemerintah sejauh ini? Apa yang? Iya, sudah ya, banyak. Salah satu teman-teman bisa melihat kalau buka aplikasi namanya Inarisk Personal, bukalah Inarisk Personal itu dari Google Play, diunduh, dimasukin dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa melihat di situ peta resikonya seperti apa dan sebagainya, bahkan termasuk COVID-nya juga dan sebagainya. Itu salah satu kolaborasi antara lembaga di UN dengan pemerintah dan sebagainya. Terus mereka juga ada rencana melakukan kajian dampak sosial ekonomi, ya kan, apa yang dirasakan dan apa yang harus dibangun dalam waktu yang dekat dan sebagainya. Di antara lain juga ketahanan pangan dan sebagainya. Oke, Anjar. Terima kasih. Oh, jangan tanya soal Gubernur Kaltim. Oke. Saya nggak akan tanyakan kok. Gitu. Terus tadi saya sempat angkat ya, tapi nggak terlalu itu. Dan ada Aditya terakhir ya, Aditya Kusuma. Renop dari kepala daerah. Sudah banyak yang terlihat program yang dilakukan baik dari instansi bidang, namun masih belum efektif. Apakah cara terbaik yang dilakukan kolaborasi? Oke. Pertama, cara terbaiknya memang kemudian kita menyampaikan hasil fakta di lapangan ya. Kita harus membawakan sesuatu. Bawakan sesuatu apa? Kalau sudah kita baca rencana operasinya, kita bikin checklist. Ini sudah terlaksana atau belum? Ini sudah dirasakan oleh RT RW saya belum? Atau desa saya atau belum, dan sebagainya. Nah, checklist itu harus bukan individu, tetapi harus dilakukan secara kolektif bersama-sama. Karena dengan adanya data bersama, data 50 suara akan lebih baik dari data satu orang. Karena satu orang dianggap bising dibandingkan suara. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada istilah don't make noise but create voice. Jangan bikin kegaduhan, kebisingan, tetapi ciptakanlah suara. Yang maksudnya suara ini ya, pesan-pesannya tersampai dengan baik. Anda benar.
Tapi cara yang Anda sampaikan itu tidak tepat, maka kebenaran itu tidak akan tersampai dengan baik. Ini kaidahnya di sini. Seberapa benarnya kita, mau 1000%, 1 juta%, 10 juta%, tapi kalau cara kita menyampaikan kebenaran itu kurang tepat strateginya atau tekniknya, maka kebenaran itu tidak pernah akan tersampaikan dengan baik. Itulah demikian dari saya, Rahman. Back Ya, to you. kita mungkin buka satu pertanyaan lagi, Bang. Bagi yang mau bertanya langsung ya. Tadi kan chat semua nih malu-malu kayaknya. Ya, kita kita coba kalau ada yang mau bertanya secara live itu dipersilahkan. Saya agak terganggu sedikit karena sambil menjawab komplain-komplain ini karena di grup WhatsApp kita kan ada 90 orang sebetulnya. Ini yang bisa bergabung hanya 40 orang. Saya kurang paham apakah ini ada pembatasan waktu untuk join atau seperti apa Google Meeting ini. Cuma apa namanya? Terkait yang pertanyaan yang terakhir tadi itu Bang sebetulnya terkait eh, itu kan maksudnya secara teori, secara moral, oke lah kalau kalau perkataannya, maksudnya caranya tidak baik ketika menyampaikan kan nggak tidak akan diterima. Tapi kan kalau dalam koordinasi secara profesional di apa namanya, seharusnya kan lintas sektor ini kalau secara profesional kan tidak lagi soal itunya gitu loh, tapi lebih kepada kontennya, esensinya begitu. Ya, saya sepakat sama Rahman bahwa ada kan pepatah Arab ya, lihatlah pada apa yang disampaikan daripada penyampainya. Ya. Jadi lihatlah kontennya, lihatlah pesan yang disampaikan daripada pembicara itu sendiri. Tapi faktanya di lapangan tidak semudah itu. Faktanya orang kadang menilai dari penampilannya, orang menilai cara dia menyampaikannya itu dan sebagainya. Dan itu sudah ada kaidahnya juga untuk menghadapi hal-hal tersebut ya. Kadang ada orang-orang yang ini kelihatannya kalau aku ngomong dia pasti nggak akan mau dengar. Maka strateginya seperti apa sih? Oh jangan aku yang bicara siapa? Ada teman yang lain. Uh, ya semacam itulah. Jadi ini strategi komunikasi. Kadang-kala kita pun juga harus pandai mengendalikan diri kita. Tapi kalau memang konteksnya sangat terdesak, ya tetap harus kita sampaikan walaupun itu pahit ya. Katakan itu sebenarnya walaupun itu pahit, tapi ya kita pun harus juga siap-siap menerima bahwa kalau gagasan kita yang kita sampaikan tidak sepenuhnya akan diterima oleh mereka gitu. Tinggal kemudian kita harus ya saya tertarik ya sama teman-teman tunawicara ya, mereka nggak bisa bicara. Tetapi mereka menyusun tulisan di mana dan tulisannya itu singkat dan padat dan itu bisa ditangkap oleh pemangku kebijakan yang kemudian mengerti maksud tujuannya apa dan mereka sepakati apa yang disampaikan oleh teman-teman dari tunggu bicara tersebut dan sebagainya. Ini kan soal tekniknya. Jadi ya saya kembalikan sebenarnya kalau memang kalau kita emosi dan sebagainya pasti dari 1000 kata itu paling yang nyantol itu 1-2 kata aja sih. Yang nyantol dari awal sampai akhir dia bicara setengah jam itu yang nyantol cuma 1-2 paling. Yang dia terkesan apa? Hei kau katanya. Itu. Tapi setelah hei kau itu ya udah nggak tahu lagi apa yang dibicarakan itu. Gitu. Telinganya udah otomatis tutup gitu. Tapi kalau kita ya kemudian umpamanya ya kadang saya suka bercanda ya di forum itu ya. Kadang saya bilang sesuatu secara sastrawi kadang dan mereka agak sedikit oke mau menyimak apa yang kita bicarakan. Kadang kita sampaikan uh, yang bukan terhormat ya. Kadang terhormat ini yang terhormat Pak Bupati apa segala ini kan udah terbiasa. Kadang kita yang mengawali sesuatu yang agak sedikit tinggi, wahai Paduka gitu. Gitu. Akhirnya ini apa maksudnya gitu. Nah, ketika dia udah mulai mimik wajahnya mengatakan ini apa maksudnya itu. Nah, itu mulai kita dapat attentionnya dia. Kita mendapat perhatian dia dengan serius gitu. Tinggal kita susun kalimat awal dan sebagainya. Kita semua akan mati itu. Wah, ini kaget kan?
supaya matinya ini bisa agak sedikit panjang usianya, maka saya menawarkan gagasan ini. Nah, gitu. Jadi ya ini soal teknik komunikasi dan sebagainya. Demikian Rahman. Iya Bang, terus ini kan kebanyakan teman-teman civil society nih. Bagaimana kemudian teman-teman yang hadir saat ini, em, karena kita fokusnya adalah soal kolaborasi dan soal koordinasi, bagaimana kita kalau walaupun misalnya dalam kita tidak bisa membantu secara real, tapi teman-teman bisa ikut memantau sebagai civil society bagaimana pemerintah berkoordinasi dan berkolaborasi begitu karena eh, menurut banyak orang kan ini COVID tidak akan selesai dalam waktu dekat begitu. Dengan banyak model, ada yang bilang Oktober, ada yang bilang Januari tahun depan, ada yang bilang Juni tahun depan. Ini sebagai civil society nih teman-teman yang ada di sini, bagaimana kita bisa ikut berkontribusi dalam tadi memantau kalau bisa menindak peran-peran pemerintah dan lintas sektor itu dalam konteks kolaborasinya begitu. Ya, eh, mungkin konteksnya masing-masing kan agak berbeda ya, tapi saya bisa share pengalaman saya sedikit ya. Kita biasanya punya pilot project. Pilot project ini suatu karya kita dari lingkungan kita yang kemudian bisa menjadi contoh. Nah, kita ingin menjadi percontohan bagi teman-teman di lingkungan yang lain. Saya cerita dari RT saya saja dulu ya. RT 12 saya itu di RW 6 ini ada 13 RT. Ada 13 RT. Satu RT itu ada 200 kakak lebih. Anda bayangkanlah satu RW itu jadinya berapa dikalikan 13 RT. RT-RT yang lain nggak tahu cara melakukan penanggulangan COVID itu seperti apa. Kami awal dari tempat kami. Pertama ketua RT-nya bikin pertemuan berdasarkan jadwal agenda perjanjian. Terus dilakukan secara telekonferensi atau kemudian dia mau melaporkan ada kita siapkan Kubu Tools-nya, kita butuh apps-nya. Jadi kita bikin apps-nya untuk pengaduan dan sebagainya. Terus kemudian kita melakukan aktivitas disinfektan di musola kita, di tetangga kita dan sebagainya. Terus kemudian kita bagi-bagi masker. Terus di depan gangnya kami itu ada spanduk besar dan sebagainya, terus kita protek aktivitasnya dan sebagainya. Akhirnya orang melihat, oh rupanya bisa ya kayak gitu ya. Spanduk berapa sih biayanya? Cuman 100 sampai 200 ribu. Ini yang sudah kita posternya bercerita tentang apa? Tentang kebersihan, tentang foto dan sebagainya. Disinfektan habisnya berapa sih? Kita habis patungan kemarin ada sekitar 700 ribu. 700 ribu dengan semprot mandiri, pakai Baiklin dan sebagainya dan sebagainya. Rupanya karena mereka melihat kita sukses dan kita menceritakan kesuksesan kecil-kecil ini, maka terjadi suatu konsolidasi besar. Jadi teori kalau kita pakai seni perangnya Sun Tzu, kemenangan kecil ini akan membangun magnet kemenangan besar yang lainnya. Jadi dengan kita menaklukkan hal-hal yang kecil di depan mata kita dan itu menjadi suara dan orang mendengar dan melihat hasilnya, maka terkonsolidasi. Maka RT yang lain datang, bro, tolong ceritakan keberhasilanmu dan sebagainya, gimana? Akhirnya terjadi rapat RW, semua kita ceritakan tentang teknisnya, operasionalnya, strateginya seperti apa dan sebagainya. Akhirnya kita kolektif sekarang RW 6 ini cukup aktif untuk melakukan monitoring. Tapi yang belum berhasil sampai hari ini adalah dua. Saya akui dua hal yang belum berhasil. Karena tempat kami ini banyak pendatang, kita belum punya tempat isolasi bagi mereka yang memadai. Jadi kan kos-kosan mereka itu kan terlalu sempit. Nah, kita lagi mencanangkan aula musola itu sebagai tempat isolasi. Itu satu. Terus kedua, lumbung pangan, gizi. Ya kan, untuk support gizinya, support vitaminnya dan sebagainya, ini juga masih kita lagi konsolidasikan itu dan sebagainya. Nah, ini proses. Kita akui bahwa proses ini sedang berlangsung dan jangan salah loh, bro. Nggak semua orang bisa minum UC 1000 loh.
Karena selama ini nggak pernah minum multivitamin, dia biasanya cuma makan pisang atau jeruk buah yang natural dan sebagainya. Tiba-tiba ketika dikasih UC 1000 yang 1000 mg, nggak lama kemudian merasa, Pak, kok saya jadi demam ya? Kok aku sakit ya? Artinya kondisi fisiknya dia belum seutuhnya bisa menerima. Nah, ini juga kita harus mendatangkan ahli gizi untuk melihat benar nggak aku kasih kasih dia multivitamin. Jangan-jangan karena dia nggak biasa minum itu akhirnya demam, sakit, malah sampai sekarang nggak sembuh-sembuh, kan jadi dosa kita. Kita malah membawa satu penyakit yang dia sebenarnya tidak perlukan itu gitu. Nah, ini yang saya bilang co-creation itu salah satunya adalah menafsirkan bantuan, ketepatan bantuan itu tepat sasaran dan bermanfaat atau tidak. Belum tentu minuman orang-orang yang hari-harinya minum itu cocok sama mereka. Ya, harus dicarikan yang lainnya gitu dan sebagainya. Rupanya dia biasa makan pisang, terus dia biasa makan jeruk buah begitu saja, ya kita kasih itu gitu. Oke, Rahman. Iya, ini ada yang mau live bertanya secara langsung kepada Eta Media. Ini Mas Irfan kalau nggak salah ya. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketika tadi saya melihat profilnya dari Pak Bang Abdul Malik ya, supaya lebih muda kan dipanggil Abang. Dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID ya. Yang pertama ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah atas keraguan atau ini membahas tentang keyakinan ya. Kebanyakan orang-orang kan di masyarakat ketika masa sholat aja harus ditutupin kan gitu. Itu apa yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa sudah tidak boleh di Jumatan lagi, tidak boleh taraweh dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang berkumpulnya orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi tim yang kami lihat kemarin ketika kita ngobrol dengan teman-teman biro sosial ya kan, itu yang ditakutkan adalah ketahanan pangan. Nah, selama ini kita melihat ya bahwa bantuan-bantuan mungkin sudah mengalir baik ke pihak UMKM maupun ke pihak masyarakat ya kan, seperti itu. Cuman yang kami takutkan apakah ketahanan pangan kita tetap kondusif atau ada carakah untuk mengkondusifkan tentang ketahanan pangan kita. Mungkin dua itu aja dulu Bang, nanti selanjutnya bisa interaktif lagi. Oke, bagus sekali pertanyaannya, Etma Media. Eta Media, Mas Irfan. Oke, Mas Irfan. Iya, Muhammadiyah sudah waktu per bulan Maret pertengahan kita sudah mengeluarkan suruhan, kita sudah mengeluarkan bahwa tidak lagi ada ibadah di masjid. Bahkan tiga hari lalu lah, 4 hari lalu, kemudian kita mengeluarkan satu poster yang sampai pemerintah itu pun juga kaget dengan bahasa poster kami. Posternya kami itu tertulis kayak gini, jangan jadikan zona hijau, karena teman-teman di masjid itu kan menganggap masjid ini zona hijau. Kami bahas, jangan jadikan zona hijau menjadi zona merah. Itu kalimat yang kita sampaikan ke takmir masjid dan jamaah yang lainnya, karena saya tidak mempungkini di jamaahnya di Muhammadiyah pun ada yang masih mau ke masjid. Nah, ini kan soal keyakinan, ketenangan pikiran dan sebagainya kan, bahwa dengan dekat sama rumah Tuhan dan sebagainya, insya Allah musibah itu tidak secepat seperti biasanya dan sebagainya. Tapi faktualnya kan ada banyak cerita. Sekarang malah justru narasi yang kita temukan 3 jamaah positif COVID, jamaah masjid dan sebagainya. Nah, sekarang mulai ada efek domino, efek jera dari mereka yang datang ke masjid dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dari mulai suruhan, terus panduan dan sebagainya ada, nanti saya bisa share linknya ke Rahman, nanti teman-teman bisa lihat di situ panduannya dan sebagainya, kita sudah ada di situ dan kita bisa share poster-poster yang kita sudah sampaikan dan diapresiasikan oleh
pemerintah, terutama presiden dan kantor staf presiden dan teman-teman tim gugus tugas. Waktu itu bahkan kita pernah sedikit bersetegang langsung sama presiden, sama Kementerian Menko Maritim. Sampai ada narasi bahasa kita kayak gini, menggunakan tokoh agama untuk melarang mereka pulang kampung dan mudik sedangkan pemerintah tidak tegas, maka kami kembalikan urusan ini kepada pemerintah. Nah, itu bahasa yang cukup kencang sekali, yang kemudian geger pemerintah. Waduh, tokoh agama saja sudah bicara kayak gini. Padahal kami minta tokoh agama untuk bantu mengendalikan jamaahnya. Baik di NU, baik di Muhammadiyah, baik di Majelis Ulama Indonesia, baik teman-teman Katolik, baik teman-teman Protestan dan Hindu dan sebagainya. Karena kita jengah juga, nih pemerintah ini nggak tegas nih. Akhirnya udahlah, nggak usah malu-malu, kita serang aja sekalian. Serang dengan bahasa-bahasa. Kita kembalikan penyakit ini kepada pemerintah seutuhnya dan sebagainya. Akhirnya mereka kemudian baru kan belakangan ini agak sedikit tegas ya. Yang dilarang adalah mudik, bukan pulang kampung. Aduh, pusing lagi kita ini. Ini apa lagi ya kan? Antara mudik dan pulang kampung. Sekarang yang boleh berpergian para bisnis, pelaku bisnis dan sebagainya. Kacau lagi nih. Lama-lama ini COVID ini seumur hidup di Indonesia. Kita lihatnya kalau kayak gini terus-menerus pemerintahnya. Dan saya agak lupa tadi. Pertanyaan keduanya apa, Mas Atmanya tadi? Yang kedua itu terkait ini ketahanan pangan, Bang. Oh ya. Oke. Ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan ini baru muncul waktu saya ingat di akhir bulan Maret itu Kementan itu menyampaikan kondisi Indonesia insya Allah aman. Setelah dihitung-hitungan dan sebagainya. Tapi yang mereka lupa kalkulasinya para kaum tungkelaknya ini. Jadi the middleman, jadi orang tengah yang melakukan penimbunan. Nah ini yang kemudian kita dorong kepolisian dan yang lainnya untuk memberantas mafia-mafia penimbun dan sebagainya. Dan sisi positifnya sekarang gerakan berkebun di rumah, nah, termasuk saya juga di depan rumah saya sudah ada berkebun, ada cabai, tomat, serai dan sebagainya, itu sekarang mulai digalakkan. Saya bisa share linknya nanti ke Rahman, ada kisah-kisah sukses di Jakarta, omsetnya per 3-4 hari itu bisa sampai 1-3 juta, untungnya juga dalam seminggu itu lumayan ya, dan sebagainya. Dan sudah ada Pokja, ada kelompok kerja terkait ketahanan pangan, bahkan kita juga sampaikan ke Kemensos di program Keluarga Harapan, PKH-nya, untuk kemudian bekerja sama dengan Mentan, agar teman-teman penerima manfaat dari program Keluarga Harapan itu dikasih pembekalan bibit, ya kayak tomat atau cabai atau apa dan sebagainya, akhirnya mereka bisa budidaya. Nah ini lagi proses yang kita dorongkan. Tapi ini konteksnya masih di Jawa ya, Jawa sentris. Nah kita coba melihat ke daerah-daerah lain. Kayak umpamanya di Kalimantan Timur ini apa sih sebenarnya yang cocoknya dan sebagainya. Nah itu juga harus teman-teman yang menyuarakan itu. Ini kami di sini hanya bisa gini, kita perlu kayak kita pakai mekanisme ekspor impor ya. Kami harus impor ini dari Sulawesi, kami harus impor ini dari tetangga kita dari utara, Kalimantan Utara atau Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan sebagainya, karena kita nggak punya stok ini. Nah, maka pemetaan semacam ini harus perlu. Jadi kalau ada yang berkenan untuk kemudian memetakan, kita kan punya istilahnya tools, kita punya alat namanya Emergency Market Mapping Analysis, EMA. Itu satu perangkat ilmu alat untuk kemudian melakukan kajian cepat di situasi saat ini terkait pasar sepertinya apa dan sebagainya. Dan saya punya tim kecil, mereka bergabung namanya Joint Market Assessment. Jadi duduk bersama dengan lembaga-lembaga yang lain melakukan, oke, kami mau mengkaji tentang tempe, mulai dari pembuat dari ladangnya sampai penerima konsumer. Kami mau melakukan kajian terkait tentang beras, ada yang melakukan tentang minyak dan sebagainya. Sampai kami menemukan, oh ini mainnya di tungkulaknya dan sebagainya. Nah ini yang harus kita kerjasama dengan pihak keamanan juga untuk memberantas itu dan sebagainya. Jadi kalau bicara ketahanan pangan ini banyak aspek, luas sekali. Kita ambil yang niche-nya aja. Niche-nya itu adalah kita menganalisis supply chain, mata rantai distribusi mulai dari
penanaman sawah dan sebagainya sampai kemudian ke customernya. Dengan memperhatikan mata rantai itulah kemudian kita bisa akan tahu kita mau membangun ketahanan kita seperti apa terhadap pangan ini. Saya mohon maaf kalau tidak memuaskan karena saya bukan pemuas ya, tapi nanti saya coba akan selalu kita saling melengkapi lah dan sebagainya. Oke Bang, ada yang mau bertanya online live ini kepada channel Ica ya. Kami persilahkan channel Ica. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang live, kemudian ada yang chat ini satu dari Anggun sebagai pertanyaan terakhir via chatnya. Kepada channel Ica, kami persilahkan. Oke, saya perkenalkan, saya Ica. Saya mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi saya kan dari Palembang, saya di Jogja kuliah. Untuk daerah saya sendiri di Palembang itu, terutama di daerah terpencil, bukan terpencil ya, dia itu jauh dari perkotaan. Bukan di Lubuk Linggau ya? Iya, jadi jauh dari perkotaan. Nah, di sana itu dengan adanya COVID yang lagi maraknya sekarang ini, tahun ini, di daerah sana tuh ada sistem kayak pembagian sembako dari pemerintah yang disalurkan ke tempat-tempat terpencil, tempat-tempat menengah ke bawah, orang-orang yang menengah ke bawah. Tapi pada kenyataannya sembako-sembako itu nggak semuanya sampai ke daerah yang yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan di sisi lain, sistem ekonomi kita, Indonesia, pemerintahan dan lain-lain itu benar-benar lagi di bawah. Termasuk inflasi, kan sangat tinggi tuh inflasinya. Belum lagi dari yang punya bisnis, yang ini kan banyak yang mundur. Jadi kayak tutup gitu loh, banyak yang PHK dan lain-lain. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu loh? Jadi kayak kesannya itu kayak pemerintah ngasih, cuman yang dikasih amanah itu nggak bertanggung jawab gitu loh. Jadi kan banyak yang komplain, dan sistem kayak pelarangan adanya COVID ini nggak boleh keluar, nggak boleh jualan, nggak boleh ini. Oke, bagi orang kaya, mereka bisa cukup dengan uang yang mereka hasilkan dari kerjaan yang mereka dengan gaji yang tinggi. Tapi kalau kita melihat ke menengah ke bawah, itu bagaimana? Mereka kerja uang tidak seberapa, apalagi nggak kerja mereka makan apa? Bisa dicerna? Ya, saya bisa menangkap maksud Ica. Ya, kita narasi. Gimana, Ica? Bagaimana solusinya dihadapkan permasalahan seperti itu? Apalagi marak kalimat rakyat paling bawah itu mati karena kelaparan, bukan karena COVID. Karena dari pekerjaan aja, kayak misal kita penjual, kan nggak ada yang beli, otomatis nggak ada pemasukan, gitu loh. Kalau nggak ada pemasukan, yang di rumah mau dikasih makan apa? Dan gimana solusinya kalau bisa terjadi seperti itu? Dan itu memang dampaknya nggak cuma di ekonomi Indonesia aja, tapi rakyat-rakyat kecil juga. Terima kasih. Oke, menarik sekali Ica yang diangkat. Makanya saya tadi sempat sampaikan bahwa narasi 14 hari di rumah itu memang kurang tepat untuk pedagang kaki lima atau pedagang asongan dan sebagainya, karena mereka dituntut untuk keliling ya, untuk berjualan. Umpamanya kayak setiap hari di lingkungan rumah saya yang jual itu mainan anak-anak, ya dia tidak punya kemampuan untuk memfungsikan perangkat alatnya. Dia HP-nya HP 2G ya, bukan 3G atau 4G atau yang ada WhatsApp-nya, enggak. Dia cuma HP yang harganya cuma 200.000 dan sebagainya, hanya untuk telepon dan SMS. Dan hari-hari dia harus keliling jualan mainan anak-anak kemana dan sebagainya. Kalau dia nggak jualan, kemudian nggak ada yang beli. Dan
tukang bubur juga, dia juga sama gitu. Dia harus keliling setiap hari. Tadi pagi juga ketemuan juga masih jualan dan sebagainya di musim puasa kayak gini. Saya bilang, kamu pasarnya siapa jualan bubur ini? Katanya. Ya ada aja yang nggak puasa bang, katanya. Mungkin ada ibu-ibu yang sedang cuti, atau ada yang apa dan sebagainya. Tapi kemudian kita edukasi ke teman-teman pedagang. Kamu kalau mau jualan kayak gini dan sebagainya. Itu part of moral society-nya. Jadi tanggung jawab moral saya kepada mereka adalah dengan pengetahuan yang saya miliki, saya berbagi dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya tidak punya solusi yang sangat komprehensif ya untuk ICA ya. Saya tidak punya solusi yang mencakupi semua kerisauannya. Tapi kalau Mbak Ica-nya pingin ambil di hal tertentu, umpamanya monitoring terhadap bantuan sosial yang tidak tepat, yang serba kurang, ya kita fokus di situ. Tapi kalau kemudian mau fokus kepada tentang bisnis usaha, kita juga bisa bangun itu. Sebenarnya kayak gini, sekarang saya lagi menyusun kebijakan tentang, oke, skenarionya seperti ini. Para pasar tetap kita buka, pedagang tetap kita memperbolehkan. Tapi bagaimana skemanya ini? Gimana kita atur? Ya, gimana kita harus ini harus ketat sekali karena pasar ini sudah tidak seperti biasanya. Tadinya saya kalau jual antara saya dengan yang tetangga saya itu jaraknya cuma setengah meter atau 1 meter. Sekarang kita harus bikin 2 meter jaraknya dan sebagainya. Dan ini tentu lapaknya itu semakin sempit dalam artian karena saking luasnya batasan jarak sosialnya, jaga jarak dan sebagainya. Nah, ini lagi kita godok, ini lagi kita memperbantukan ke pemerintah kita. Ini bagaimana sih orang mau masuk ke Carrefour, orang mau masuk ke Alfamart, orang mau masuk ke Indomart. Ini kalau tokonya cuma hanya 5 kali 7 meter, kalau di dalam sudah ada 3 orang, jangan masuk 2 lagi. Ini harus tegas, ya kan? Harus tegas ini. Kalau lebih dari 3, maka kalau ketahuan diturunkan sanksi. Oh, Alfamart kamu tidak memperketat itu dan sebagainya. Ekonomi yang paling sangat didampakkan memang pedagang-pedagang yang di UMKM di bawah lagi ya. Kalau UMKM yang berbadan hukum, insya Allah mereka akan di-cover oleh pemerintah. Kita juga lagi monitoring skemanya, ada tim. Jadi kita nggak bisa melakukan semuanya. Saya nggak bisa melakukan semuanya. Saya fokusnya di advokasi kebijakan. Saya nggak melakukan disinfektan dan sebagainya. Ada timnya sendiri. Ada tim yang melakukan edukasi ke masyarakat. Ada tim yang fokus ke cashlink. Ada tim yang fokus ke bina usaha. Ada tim yang melakukan kajian pasar. Ada tim yang melakukan kajian kebijakan. Ada tim yang melakukan komunikasi publik dan sebagainya. Nah, saya fokusnya di advokasi dan kerjasama. Jadi saya berharap ICA di level di ICA di sana bisa memilih di mana yang akan difokusnya. Kemudian saya coba akan memperbantu bagaimana membangun komunikasi kepada pemangku kebijakan di daerah tersebut dan sebagainya. Ataupun siapapun yang memerlukan bantuan. Saya senang memberi berbagi dan sebagainya. Karena bagi saya berharap itu sebagian daripada amal jariyah gitu. Tidak lain dari investasi akhirat gitu. Jadi tanggung jawab keilmuan saya tersampaikan dengan baik. Ya itu tadi. Jadi kalau diambil secara keseluruhan dan sebagainya, kalau ada lelucon ya di satu poster ILC, apapun temanya yang salah itu pasti pemerintah. Seperti itu. Jadi lelucon posternya berbunyi gitu. Apapun temanya, mau BPJS, mau PKH, mau bansos, mau COVID, mau tsunami, mau apapun temanya itu pokoknya yang salah pemerintah. Tapi kita nggak bisa 100% melepas begitu saja. Ada sesuatu yang harus kita berbuat. Kita tahu pemerintah kita lemah, kita tahu kebijakannya tidak tepat sasaran dan sebagainya, apa yang kita berbuat? Ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita, itulah yang kita bergerak dan sebagainya. Dan lagi-lagi saya bilang, dengan berkolaborasi, maka itu adalah entry point untuk melakukan koordinasi. Jadi kalau kita kolaborasi, syaratnya satu, harus ada karya, harus ada pilot project, ada sesuatu yang kita bisa menceritakan kesuksesan kita. Kalau kita ceritakan kesuksesan kita, itu menjadi magnet.
Tapi kalau kita ceritakan keluh kesah, orang pada lari. Orang nggak mau dengar karena mereka punya masalah. Orang mau dekat sama kita karena ada kesuksesan yang kita berhasil melakukannya itu dan sebagainya. Saya berharap mungkin Ica bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Dan ini ada Dari Anggun, Bang. Anggun. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bang Malik, Ya. dari Anggun. Terus bagaimana program Efektif, pemerintah ya. yang paling efektif dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang COVID? Wow. Kalau boleh sedikit kalau di Samarinda kondisinya sudah kembali normal, tanda kutip, dalam artian orang sudah mulai keluar rumah, sudah mulai belanja, jadi hampir seperti normal, walaupun angka COVID-nya naik ini, Bang. Apakah intervensi pemerintah, termasuk teman-teman di bidang kesehatan, itu tidak efektif, atau gimana itu? Itu variabelnya harus dilihat lagi ya. Jadi kan nggak sesederhana itu ya. Ini sekarang tidak ada pembatasan sosial, terus kemudian tapi angkanya naik. Maka kita telisik lagi. Kenaikan ini disebabkan oleh apa saja. Maka surveillance itu sangat penting sekali untuk melakukan pelacakan, pemantauan ketat itu sangat, dan semua harus jujur, harus terbuka dan legowo. Permasalahan di masyarakat kita ini kan sebagian besar kan belum bisa menerima orang pasien COVID ya, ataupun umpamanya ya di tetangga saya di RT saya ini kelompok lansia itu banyak sekali dan sangat rentan terhadap COVID ini. Satu hal yang saya bangun, opini yang saya sedang bangun di masyarakat, siapapun yang meninggal hari ini sampai tahun depan pasti akan diperlakukan secara protokol COVID. Jenazahnya dan pemakamannya. Siapapun, sekalipun dia negatif COVID, sekalipun hasil lab menyatakan dia tidak mati karena COVID, dia mati karena hipertensi, dia mati karena diabetes, dia mati karena sakit asma, bukan sakit asmara, tapi sesak nafas dan sebagainya. Ya. Siapapun mati dalam keadaan apapun, hari ini protokolnya diberlakukan secara COVID. Pasti jenazahnya setelah dimandikan, disiramin disinfektan, dimasukin dalam peti kotak, yang biasanya umat Islam itu tidak kenal peti kotak, gitu dan sebagainya. Siapapun itu maksudnya yang diisolasi, Bang ya? Atau masyarakat secara umum? Umum. Umpamanya saya mati hari ini, ya saya akan diperlakukan secara protokol COVID. Umpamanya ada anak yang baru lahir terus kemudian meninggal, jenazahnya diperlakukan secara protokol COVID. Nanti saya bisa share panduan tentang jenazah di situasi COVID ini. Nanti ini sebagai maksudnya narasi ini dibangun untuk mengurangi stigma negatif atau gimana? Ya betul, untuk mengurangi stigma negatif. Saya menegaskan siapapun hari ini yang meninggal itu pasti diperlakukan oleh COVID. Akhirnya kan mereka dengan lapang dada menerima itu, ya kan. Artinya mau dia COVID atau tidak pasti menerima dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang siapapun yang meninggal terus diberlakukan COVID. Itu kita part of yang saya coba menjawab Anggun juga, ini bagian daripada edukasi pendidikan kepada masyarakat. Opini itu harus dibentuk dari sekarang dan sebagainya. Nah, kalau pemerintah, saya agak susah juga menjelaskannya ya. Jadi pemerintah sudah menggunakan berbagai macam perangkat, terus sekarang ada teman-teman LSM lagi mendorong menggunakan perangkat radio, pendidikan lewat radio. Jadi kan TV itu kan nggak masuk ke daerah. Nggak semua TV itu terjangkau, nggak semua internet terjangkau, dan sebagainya. Nah, gimana radio itu bisa salah satu perangkat yang bisa efektif. Selain itu juga, kalau di Muhammadiyah bekerja sama-sama dengan salah satu lembaga UN, UNICEF itu, keliling, pakai mobil, pakai sound system, keliling, memberi edukasi. Jadi itu jaga jaraknya pasti ya.
suaranya pasti kemana-mana. Radius suaranya itu bisa jangkauannya sekitar paling jernih sampai 150 meter lah dari titik yang dia bergerak. Jadi kalau dia berdiri di pos kamling, radius lingkarannya 150 meter itu kedengaran suaranya. Ya kita pakai toa, pakai masjid, bersuara dan sebagainya. Jadi itu perangkat itulah kemudian kalau pemerintah, saya pikir mungkin menggunakan tokoh agama ya lewat gereja, lewat masjid dan sebagainya itu penting sekali juga untuk tersampainya tentang COVID ini dan sebagainya. Semua elemen itu berjalan dan sebagainya. Yep. Itu. Iya, ini ada beberapa masukan Bang, mungkin bisa saya kurang tahu apa udah dilaksanakan atau belum, ini masukan aja. Ini dari Anjar terkait memberdayakan ojol untuk belanja lewat aplikasi pasar, kemudian melalui ojol. Lalu kemudian ada tadi dari Mas Irfan untuk rumah makan tidak makan di tempat. Mungkin yang PSBB sudah ya, tapi kalau yang belum ditetapkan PSBB. Kalau kayak McDonald, KFC sudah nggak ada ceritanya makan di tempat, semua take away. Nah ini masalahnya kan di teman-teman di, maaf ya, di restoran Padang atau warung Tegal dan sebagainya ini masih memperlakukan makan di tempat gitu. Nah ini yang kita lagi coba mendorong supaya mereka juga harus bisa mendorong take away gitu. Ya mungkin itu Bang, karena kalau di Indonesia Tengah ini sudah 11:30, yang teman-teman di Indonesia Timur 1:30 ya. Terima kasih Bang Malik. Mungkin kesimpulan terakhir Bang. Kesimpulan terakhir saya, kita berlapang dada ya. Kan kita diajarkan untuk kemudian bagaimana cara berbicara sama penguasa. Dan itu ada doanya juga gitu. Doanya untuk berhadapan dengan penguasa dengan mantranya gitu. Dan dengan mengetahui doa tersebut ya semoga pesan-pesan kita itu tersampai dengan baik. Di yafqahu qauli, semoga mereka memahami perkataan saya. Kan doanya seperti itu ya. Kalau di umat Islam kan diajarkan bagaimana ya Tuhan tolong lapangkanlah dadaku dan tolong lancarkan lidahku dalam penyampaian pesan-pesanku pada penguasa. Dan saya titikkan kesimpulannya tetap sama ya, bahwa harus ada karya kecil piloting dan itu sukses diakui oleh teman-teman di tingkat RT RW kita, yang kemudian itu bisa menjadi percontohan yang baik bagi teman-teman. Kita bisa nanti suatu waktu coba eksplorasi lagi kembali gagasan-gagasan yang lebih tepat guna di tingkat lokalan kita. Saya menarik tadi ada chatting soal ojol ya, ada tidak ojolnya. Saya juga ada teman yang fokus advokasi teman-teman ojol sedikit terakhir ya. Jadi dia kemarin bekerja sama dengan salah satu instansi komunikasi. Dia pakai mekanisme tidak lagi by bidding. Jadi bidding itu kan sistemnya adalah gini. Sistem itu menembak kepada siapapun. Bahkan saya sekalipun kalau kemudian dapat terima pesanan bisa 2 kali, 3 kali. Nah, sistem ini kemudian mengatur bagaimana saya maksimal bisa menerima 2 kali pesanan. Karena yang ada teman-teman ojol itu kan banyak sekali. Ya lebih jutaan lah di sini dan sebagainya. Bagaimana semua bisa mendapat rata pesanan-pesanan tersebut dan sebagainya. Itu untuk ojol. Nah, ada pun yang tidak ada ojol, nah ini menarik juga. Just Trip ini bisnis baru. Jasa titip. Jadi kayak saya nih sama keluarga ini, kita udah pakai jasa titip yang tadi ada yang bukan pekerjaan itu, sekarang dia bilang, aku mau ke pasar, kemampuan saya beli sekian banyak kilo gitu apa segala. Kalau ada mau titip, jasanya di bawah radius 5 kilo 6.000. Di atas 5 kilo setiap kilonya dihitung 500 perak atau berapa dan sebagainya. Ini suatu bisnis baru. Ya mereka pakai WhatsApp, mereka nggak punya aplikasi Gojek atau apa atau nggak terdaftar dan sebagainya gitu. Jadi mereka pakai WhatsApp. Nanti posternya juga saya bisa share ke Rahman, karena saya share ke teman-teman di Sumatera Utara di Kabanjahe. Mereka juga cerita di sini nggak ada Grab, nggak ada Gojek. Gimana ya anak-anak muda diberdayakan? Ya, ini sosial bisnis, ada nilai sosial, ada bisnisnya, ada keuntungannya. Keuntungannya buat apa? Ya untuk gizi nutrisinya dia.
untuk kemudian dia bisa memperbantukan teman-teman yang lain yang memerlukan asupan nutrisi yang lebih dan sebagainya. Jadi kreativitas itu harus kita saling berbagi dan sebagainya. Istilah sekarang itu humanitarian entrepreneur, jadi pengusaha di situasi kemanusiaan kayak gini. Jadi tetap kita mendorong kemanusiaannya, tapi ada nilai-nilai bisnis yang ya kalau ikhlas ini kan agak susah ya ukuran masing-masing ya, karena kan keikhlasan orang itu kan beda-beda. Ada yang bilang ya saya ikhlasnya segini gitu, saya tidak ikhlas kayak gini dan sebagainya. Kalau ada orang pernah ke Arab Saudi terus kemudian bertanya apakah kamu ikhlas nggak dengan nilai tawar ini, ya saya ikhlas gitu, sudah selesai. Nah ikhlas itu pun ada angkanya. ada angkanya agak susah juga, ini pembahasan khusus ini nanti di kemudian hari. Oke, gitu Rahman. Saya kira terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertahan lama ini. Saya berharap mungkin dari gagasan kecil itu teman-teman bisa menangkap dan bisa berbuat sesuatu. Doa saya semoga semua teman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan suara kita tersampaikan. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Bang untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan juga kita bisa ada sesi selanjutnya untuk lebih dalam pada tema-tema tertentu supaya lebih spesifik lagi. Ya. Dan juga nggak ada komplain selanjutnya karena technical problem ini. Saya menawarkan teman-teman melakukan market assessment. Itu akan lebih baik. Oke Bang. Siap, kita bisa catat dulu untuk selanjutnya. Terima kasih Bang Malik untuk waktunya. Terakhir dari Sahabat Bumi, di bagian broadcast ada kami sebar bahwa teman-teman akan punya kesempatan untuk mendapatkan hibah sebesar total nilai 28 juta rupiah. Jadi saat ini Sahabat Bumi, kami baru saja mendapatkan hibah dari pemerintah Amerika Serikat, di mana Sahabat Bumi pada proyek kali ini berfokus pada sanitasi bantaran sungai. Jadi ini sudah angkatan ketiga untuk ETAM Impact Academy for Sanitation Heroes. Ini adalah angkatan ketiga tetapi pada angkatan yang ketiga ini kita akan fokus pada persoalan sanitasi bantaran sungai, di mana nanti kami akan membuka semacam innovation challenge atau lomba inovasi, di mana teman-teman diminta untuk berinovasi dengan pendekatan teknologi dan sosial budaya mengenai pengolahan tinja dan limbah cair untuk daerah bantaran sungai. Kita menyediakan total nilai hibah sebesar 28 juta untuk 10 tim yang akan terpilih ke dalam kegiatan workshop ini, di mana nanti mereka akan mendapatkan hibah untuk membuat prototipe dari inovasi yang ide inovasi yang mereka miliki seperti itu. Karena memang di Kalimantan Timur dan Kalimantan secara umum memang persoalan itu hampir sama di beberapa kota. Hampir semua kota peradabannya dimulai dari sungai, dan kita tahu bahwa sanitasi dan air bersih, isu water, sanitasi dan hygiene itu sebenarnya adalah hak mendasar bagi setiap manusia, tetapi tidak semua orang punya hak itu, terutama pada komunitas bantaran sungai, karena mereka dihadapkan pada isu bahwa bantaran sungai adalah area hijau, tetapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa peradaban kita itu dimulai dari sungai, dan saat ini kita belum punya alternatif untuk relokasi. Relokasi ada rencana tetapi tidak tahu kapan karena terbatasan anggaran dan sebagainya. Oleh sebab itu kita insya Allah akhir bulan Mei kita akan launching program ini. Kami minta teman-teman untuk bisa memfollow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan Twitter. Bisa diklik di Sahabat Bumi Indonesia untuk informasi yang lebih detail nanti di akhir bulan insya Allah. Kegiatan ini akan kami laksanakan rencananya kita masih melihat perkembangan COVID sendiri. Ada rencana di bulan Agustus, tapi kalau memang tidak ada perubahan
Untuk COVID, perkembangan COVID kita mungkin akan geser di Oktober. Informasi resmi nanti ada di sosial media terkait Open Innovation Challenge. Dan semakin beragam anggota timnya, kami sangat mendorong untuk membentuk tim yang beragam karena pendekatan teknologi tanpa pendekatan sosial budaya yang cukup itu tidak akan maksimal. Seperti itu. Itu saja, nanti saya akan share untuk e-sertifikatnya, ada lembar evaluasi. Nanti silakan teman-teman isi lembar evaluasinya. Setelah lembar evaluasi selesai diisi, maka e-sertifikatnya akan bisa di-download. Selain itu juga kalau tadi ada yang mungkin terputus-putus mendengarnya, insya Allah rekaman ini akan kita share juga ke teman-teman setelah kita publish di sosial media kita seperti itu. Bentar ya, saya inikan untuk form evaluasinya. Tunggu sebentar, saya lupa. Saya belum kopikan ya special form evaluasi. Nanti teman-teman silahkan isi lembar evaluasinya lalu di-download e-sertifikatnya pada bagian akhir. Ya, itu linknya silahkan ditekan dan diisi evaluasi formnya. Kami juga saat ini sedang melaksanakan webinar dengan tema WASH, Water Hygiene dan Sanitasi, yang pertemuan pertamanya baru selesai di minggu lalu. Insya Allah kita akan adakan 5-7 pertemuan webinar berseri terkait tema WASH bagi teman-teman yang ingin mengembangkan pengetahuannya terhadap isu WASH sebelum mengikuti Innovation Challenge yang kami laksanakan. Terima kasih semuanya sudah bersedia hadir. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan, baik online maupun offline. Kemungkinan bisa juga menghubungi Mas Malik, ini sudah di-share kontak teleponnya beliau. Bisa juga mungkin ini ada nomor HP, langsung aja ke beliau untuk sosial medianya seperti apa. Yang saya tahu di Facebook, cuma Facebook kan terbatas 5.000 orang. Untuk malam ini, sepertinya sampai sini, silahkan teman-teman boleh live duluan, nanti saya akan live terakhir, supaya semuanya sudah mengklik link evaluasinya ya, seperti itu. Sampai jumpa, terima kasih, ada beberapa yang teman-teman yang saya kenal, Bang Jar, terima kasih sudah hadir, Dian, Fitri, Mbak Popi, Rizky, terima kasih udah meluangkan waktunya ya, dan teman-teman yang lain semuanya, salam kenal. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Silahkan hubungi kami kalau siapa tahu bersua ke Samarinda setelah masa COVID selesai. Insya Allah kita sediakan waktu untuk bertemu. Ya, jangan lupa untuk follow sosial media kami ya, untuk informasi webinar selanjutnya dan juga untuk lomba inovasi Etam Impact Academy for Sanitation Heroes. Monggo, silahkan live teman-teman. Oke, saya izin meninggalkan forum ini. Terima kasih banyak untuk Rahman dan teman-teman yang lain. Siap Bang, terima kasih. Selamat malam semua.